Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali pada hari Rabu yang bahagia ini Bu Indah bisa membersamai kalian di BDR Matematika. Oke, di BDR Matematika kali ini kita akan mulai melalui sesi perkenalan, lalu nanti ada pembahasan atau penginformasian mengenai KIKD dan materi apa saja yang akan dipelajari, dan berikutnya kita akan belajar mengenai bagian pertama dari kompetensi yang harus kalian tuntaskan di pelajaran matematika. So, tonton video ini sampai tuntas dan jangan lupa komentar di bawah ya sebagai bentuk absensi kalian bahwa kalian sudah mengikuti menonton video ini, mengikuti BDR sesuai dengan yang dijadwalkan. Oke, selamat menyaksikan. Kita masuk ke sesi introduction meeting alias perkenalan terlebih dahulu untuk mata pelajaran matematika. Oke, di sini Bu Indah akan sedikit memperkenalkan diri karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi perkenalkan, nama lengkap Ibu adalah Indah Hoirunisa, lahir 1 Agustus 1993, tinggal di Jalan Mangga Bakti Pari, dan tamat dari S1 Matematika Universitas Negeri Jakarta. Dan Bunda sudah menjadi guru matematika di Pondok Sudirman SMK 2 ini sejak tahun 2017. Bisa dilihat fotonya. Oke, jadi kalau kalian mungkin di luar sana bukan dengan Bunda, jangan sungkan untuk menonton. Oke. Berikutnya di sini Bunda akan menjelaskan rules BDR matematika, yang mana ini merupakan aturan yang wajib kalian ikuti selama pelaksanaan BDR matematika. Pertama yaitu kalian wajib bergabung di Google Classroom BDR Matematika dengan kode tersebut. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Bagi yang belum, sudah semula ya. Lalu berikutnya kalian wajib online di Google Classroom tersebut pada hari Rabu, ingat hari Rabu pukul 8.40 sampai 10.20. Lalu berikutnya, setiap mengikuti BDR Matematika kalian wajib menggunakan seragam pramuka dan hadir waktu. Oke, karena penting sekali untuk membiasakan kita berdisiplin mengikuti aturan. Jadi kalian harus juga standby. Berikutnya yaitu harus melakukan tugas tepat waktu sesuai dengan deadline yang sudah Bunda berikan, yang nanti akan selalu Bunda informasikan di Google Classroom Matematika. Oke, jadi kalau Bunda membuat rules ini karena sebagai bentuk pelatihan kepada kalian, jadi kalian bisa belajar tepat pada waktu dan selesai pada waktunya. Ya, Bunda hanya memerlukan waktu ya kurang lebih berapa menit ya, bisa kalian lihat ya, nggak terlalu lama ya, cuma dari 8.40 sampai 10.20. Setelah itu Bunda tidak mengharapkan apapun ya, jadi Bunda cuma pengen kalian bisa hadir tepat waktu, belajar maksimal agar BDR ini hasilnya bisa sesuai seperti yang diharapkan. Next, kita akan masuk ke KIKD, alias kompetensi dasar atas yang akan dipelajari selama BDR matematika ini. Kita bisa lihat di sini Bu Indah akan hubungkan ke silabusnya ya. Langsung kita ke bawah. Nah, di sini ada beberapa bab ya. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, mungkin kalian di SMP kelas 9 pernah belajar ini ya. Dan kalau kalian sudah jago, nggak usah khawatir, kalian di sini pasti akan bagus. Ya, tapi bagi kalian yang masih kesulitan, tenang aja, kita di sini akan tetap belajar bersama. Dan yang pastinya kita di sini akan belajar juga tentang high order tuning skill. Jadi bagaimana agar bilangan berpangkat ini itu sangat-sangat substansial untuk kasus-kasus kehidupan sehari-hari. Dan jadi kita nanti juga akan belajar terkait penyelesaian masalah dari bilangan berpangkat, bentuk akar, dan sebagainya. Lalu berikutnya di sini kita juga akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetik. Ya, sama seperti di SMP sudah pernah. Dan juga barisan dan deret geometri yang ini nanti akan lebih diperdalam lagi dan akan lebih banyak aplikasi-aplikasi soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan dunia nyata. Lalu yang terakhir ini adalah tentang matrix. Ya, matrix ini adalah bab yang sederhana, yang simpel. Jadi Bunda yakin kalau kalian bisa sungguh-sungguh, kalian bisa melalui ya kompetensi dasar-dasar ini kebutuhannya dengan akan bisa mendapatkan. Dan yang terakhir juga ini bagian asimetrik juga, yaitu tentang determinant force matrix. Oke, jadi ini adalah KIKD yang sudah disederhanakan dan adalah esensial-esensial yang penting yang akan kita pelajari selama BDR ya, selama masa pandemi COVID-19 ini masih cukup tinggi ya di Jakarta khususnya, sehingga mengharuskan kita masih belajar dari dunia maya. Oke,
kita balik lagi. Dan sebelum masuk ya ke bab bilangan berpangkat, Bunda ingin memotivasi kalian semua. Jadi pesan Bunda satu, di dunia ini matematika itu tidak butuh orang jenius, tapi membutuhkan orang yang rajin berusaha, ya. Jadi bukannya orang yang jenius, yang IQ-nya tinggi, matematika bisa 100, tapi kamu, ya, yang mungkin merasa kesulitan, tapi kalau kamu rajin ngerjain soal, percaya deh, kalian pasti bisa mendapatkan yang tinggi di matematika. Oke, dan juga Bunda tetap ingin menyemangati apapun yang terjadi dengan saat ini, kita belajar dari jarak jauh, ya. Kalian dengan kesungguhannya tetap berdisiplin untuk tetap bersabar dan tetap menikmati dan mengambil hikmahnya dari proses belajar jarak jauh. Oke, semangat. Next, kita ke bilangan berpangkat. Oke, ya di sini akan Bunda mulai dari pengertiannya. Bisa kalian baca masalah 1. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lalu lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi 2 bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus lipatan ini. Temukan pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Ya, jadi kayak misalkan kalian punya selembar kertas, terus kertasnya kalian lipat sekali, ya. Jadi dia kebagi jadi berapa bagian? 2 kan? Terus nanti habis itu kalian stop, kalian lipat lagi, ya. Kalian berarti kan lipat 2 kali tuh. Nah, maka ada berapa bagian? 4 kan? Nah, kalau kita tuliskan secara runtut, ya, ini lipat sekali, nanti ada 2 bidang, lipat 2 kali, ada 4 bidang, lipat 3 kali, berarti ada 8 bidang, lipat 4 kali, ada yang bisa nebak berapa? Good, 16. Benar nggak 16? Nah, iya benar ya. Nah, ini semua juga bisa dituliskan ya dalam bentuk pola perkalian. Dimana 2 ini berarti sama dengan 2 ya. 4 ini berarti kan diperoleh dari 2 pangkat 2 kali 2. 8 ini berarti kan 2 nya itu dikalikan 2 dan 2 ya, alias dikalikan sebanyak 3 kali ya. Dimana nanti di sini bisa kita simpulkan jika K itu adalah banyak bidang kertasnya, N adalah banyak lipatan, maka kita bisa memperoleh ya rumus yaitu 2 pangkat N. Nah, N-nya ini tadi menyatakan banyaknya lipatan. Dimana kalau N-nya itu diganti ya, kita akan menemukan berarti 2 pangkat 1 itu 2 ya, N-nya diganti 2 berarti 2 pangkat 2 4. N-nya ganti 3 berarti 2 pangkat 3 yang berarti 8. Kan berarti nanti kalau di sini 2 pangkat N ya, itu nilainya adalah sebesar K. Oke. Dan di sini adalah definisinya. Ya, ini definisi secara bahasa matematis. Misalkan A adalah bilangan real, N adalah bilangan real positif, ya. Maka pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Berarti A-nya itu dikalikan sebanyak N, gitu ya. Jadi kalau A pangkat N, berarti A dikalikan sebanyak N. Misalkan N-nya itu 10, A-nya itu 2, berarti 2 pangkat 10, 2-nya dikalikan sebanyak 10 kali. Seperti ini. Ya, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Oke, berarti kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, kalian bisa lihat di sini warna kuning, berarti 2-nya dikalikan 2 kali, dikalikan lagi dengan 2-nya yang sebanyak 3 kali. Oke, maaf ada gangguan. Maka berikutnya di sini, lihat 2-nya itu berarti kan sama saja dengan 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Dan ini sama saja dengan pangkatnya ditambah. Kita dapat satu sifat. Nah, kalau tadi kan baru satu sifat, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat yang lainnya yang merupakan teman-teman dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Bisa kalian lihat di situ, ya. Setelah tadi ada sifat kalian, di mana di sini nanti pangkatnya itu ditambahkan, ya. Kayak tadi 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3, maka itu akan sama dengan 2 pangkat 5, ya. 5-nya dari mana? Dari 2 dan ditambahkan dengan 3. Lalu ada juga sifat pembagian lawannya yang berarti pangkatnya dikurangi. Ini adalah sifat perpangkatan. Lihat di dalam kurung itu ada A pangkat N. Ya, lalu dia minta dipangkatkan lagi. Maka ini ya akan sama dengan pangkatnya itu berarti nanti
dikali, ya. Jika kalian lihat di sini, berarti nanti kalau dia ada pemangkatan dalam kurung, minta dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya dikali. Lalu berikutnya di sini sifat pangkat untuk perkalian, ya. Jadi misalkan di sini ada dua suku yang berbeda, ada suku A, ada suku B, lalu dia minta dipangkatkan, maka ini sama saja dengan masing-masing dipangkatkan. Lalu di sini ada jika dia bentuknya pecahan, maka sama seperti tadi, ya. Ini pangkatnya, ya, tinggal dikalikan. A simpel di sini itu kan sebenarnya sama saja dengan A-nya itu seperti pangkat 1, ya. B-nya pun juga demikian. Lalu dia minta dipangkatkan M. Jadi 1 di sini kalikan M, maka dia A pangkat M. Begitu juga yang bawahnya. Bawahnya berarti 1 kali N berarti di sini B pangkat. Next, kita akan melanjutkan untuk contoh berikutnya. Ya, jadi contohnya dari setiap sifat tadi akan berikan masing-masing contohnya di sini satu-satu, ya. Jadi misalkan untuk sifat yang pertama, ya, jadi jika ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5, maka di sini 3 pangkat 7. Ya, jadi kalian ingat di sini contoh ini hanya berlaku jika angka di sini, ya, alias angka yang dipangkatkan itu dia sama. Kalau misalkan di sini 2 pangkat 2 dikali, ya, misalkan dengan 3 pangkat 3, nah ini kita nggak bisa secepat itu karena angka yang dipangkatkan berbeda. Cara mengerjakannya, ya, mau nggak mau kalian harus pecat satu. Oh, 2 pangkat 2 4, ya, 3 pangkat 3 27. Maka nanti ini tinggal kalian kalikan saja, gitu, ya. Jadi ada 108 contoh. Oke. Berikutnya untuk contoh yang kedua, ini jika, ya, dia itu bentuknya pecahan, pembagian. Ini sama aja, 2 pangkat 5 misalkan dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini lihat di sini angka yang dipangkatkan sama, ya, maka nanti ngambilnya sama dengan 3 pangkat 5 kurang 2, itu 3 pangkat 3. Jadi kalau misalkan, ya, 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 pangkat 2, ini dia nggak bisa pakai cara langsung, makanya kalian kerjakan dengan cara sendiri-sendiri, ya. 27 kan. Berikutnya yaitu untuk contoh yang ketiga juga, oke, di sini, ya, diberikan misalkan itu dia dalam itu bilangan berpangkat, terus dia minta dipangkatkan lagi, ya. Nah, ini kan berarti dia nanti pangkatnya dikalikan. Jadi hasilnya dia pangkat 3 kali 2, ya. Terus untuk contoh yang keempat, jika dia ada 2 unsur, ya, misalkan ini dia yang dipangkat 2x, dia yang dipangkatkan 2, ini ada kesalahan. Ada siswa yang jawabnya itu 2x kuadrat, ada siswa yang jawabnya 4x kuadrat. Ini lagi sering diingat ini. Kalian ini keliru, ya. Yang benar itu adalah yang ini. Jadi masing-masing itu dipangkatkan. 2-nya dipangkatkan 2 dan x dipangkatkan 2. Maka hasilnya nanti 4, ya, x kuadrat. Jadi kita nanti misalkan ada 3y pangkat 2, jawabannya itu, ya, 3-nya dipangkatkan 2 dan ini juga dipangkatkan 2. Hasilnya 9y kuadrat. Ya, jadi di sini silakan bisa kalian amati dan juga kalian menghubungi, ya. Oke. Dan selanjutnya Belinda mau menunjukkan, ya, untuk contoh yang kelima itu di sebelah sini. Jika dia itu bentuknya pecahan, sama misalkan ini dipangkatkan 2, berarti 1 dipangkatkan 2 dan 2 dipangkatkan 2, hasilnya 1 per 7. Misalkan 2 per 5 dipangkatkan 2, berarti 2 dipangkatkan 2, 2 juga dipangkatkan 2, hasilnya 4 per 2. 4
seperti itu untuk contoh dari masing-masing kelima sifat yang tadi sudah kita sebutkan. Sekarang kita ke pangkat negatif. Jadi sifatnya untuk pangkat negatif di sini yaitu tinggal kebalikannya aja dari pangkat yang positif. Pasti kalian juga pernah belajar ini ya di SMP mungkin. Jadi kayak misalkan 2 pangkat 2, nah si pangkatnya ini kan dia positif. Tapi kalau negatif itu ya 2 pangkat ini 3, nah si pangkatnya ini negatif. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini kalian ubah dulu ke pangkat yang positif. Dia bentuknya pecahan lagi, tapi ada di bawah. Dan atasnya pangkat 1. Ya, jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, nanti hasilnya ini sama dengan 1/8. Jika misalkan ada 3 pangkat 2, bagaimana cara membuat ini? Sebenarnya membuat dia taruh di bawah. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat yang positif itu dibuat dalam bentuk pecahan, dimana posisinya ada di bawah. Seperti itu ya. Dan sumber materi yang Linda tampilkan di dalam PowerPoint ini bersumber dari salah satu bilangan berpangkat karya Ibu Indah K. Ya, karya Ibu Yani Indah K. Semoga kalian bisa mengerti. Bagaimana setelah menonton video penjelasan mengenai bilangan pangkat positif dan pangkat negatif? Semoga kalian mengerti ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya Bu Indah via forum di Google Classroom atau bisa juga langsung WhatsApp Bu Indah. Oke? Dan jangan lupa sekali lagi Bu Indah ingatkan untuk komentar di bawah jika kalian sudah menonton sebagai bukti tanda hadir kalian juga. See you on the next video, dan setelah ini klik link di deskripsi box karena akan ada uji pemahaman di Microsoft Form. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum.